seseorang itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Di hadis Rasulullah SAW tadi, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali pasti pernah mengembalakan domba. Ya, ini sudah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan hadisnya hadis yang bisa dijadikan dalil. Tidak ada satupun dari nabi yang diutus oleh Allah kecuali pernah mengembalakan domba. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau mendapatkan jodohnya, mendapatkan istri juga karena aktivitas menggembala domba. Di surat Toha, nanti di surat Al-Qasas disebutkan bagaimana aktivitas beliau, sampai-sampai beliau nanti dijanjikan akan menikah dengan salah satu putri dari orang tua di Madian, itu kota tempat Nabi Musa lari. Kemudian Nabi Musa ketika dalam pelariannya itu istirahat di di bawah pohon, kemudian berdoa dengan doanya yang masyhur, sampai-sampai nanti ulama mengatakan barang siapa membaca doa ini, dia bukan hanya mendapatkan jodohnya, tapi mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat yang layak, yaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin, lima anzaltu ilayya Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Kemudian ayat setelahnya Allah datangkan calon gadisnya. Jadi itu ayatnya langsung menggunakan kata fa. Jadi alat melihat. Kemudian nanti di surat Toha juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika nanti ditanya, ketika Nabi Musa memegangi tongkat, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, iya asoya, ini adalah tongkatku ya Allah, yang aku gunakan untuk bersandar, berjalan mana bertele karena namanya istilahnya. Itu bersandar lah istilahnya. Kemudian aku gunakan tongkatku ini untuk merontokkan dedaunan untuk ternakku, untuk dombaku. Dan tongkat ini juga memiliki manfaat yang banyak. Dan itu juga kalimat yang masya Allah luar biasa menarik. Nabi Musa ditanya tentang tongkat, itu apa yang ada di tangan kananmu? Kan kalau beliau menjawab ini tongkatku kan selesai. Tapi jawaban Nabi Musa sangat indah. Dan Nabi Musa tidak membatasi fungsi tongkatnya. Beliau mengatakan, ini tongkatku yang aku gunakan untuk bersandar, aku gunakan untuk menontokkan dedaunan untuk ternakku. Yang ketiga beliau mengatakan, dan tongkat ini memiliki manfaat-manfaat yang lain. Maksudnya apa? Karena Nabi Musa tidak menyebutkan, fungsi tongkat ini cuma dua ya Allah, tidak. Tapi Nabi Musa menambahkan fungsi yang ketiga, yaitu tongkat ini memiliki manfaat-manfaat yang lain. Dan kita tahu dari tongkat ini juga nanti bagaimana Nabiullah Musa dilemparkan di hadapan para penyihir, tongkatnya berubah menjadi ular. Dia di depan laut, tongkat yang sama dipukulkan ke laut, lautnya menjadi terbelah dan menjadi jalan. Dipukulkan ke batu, itu tongkat yang sama dipukulkan ke batu, menumbuhkan 12 sumber mata air. Lihat, itu bagaimana Nabiullah Musa tidak pernah mengecilkan sesuatu. Tidak pernah mengecilkan sesuatu. Artinya apa? Bisa jadi ini cuma tongkat, cuma kayu, tetapi kalau Allah berkehendak, dia bisa memiliki fungsi yang banyak. Itu salahnya. Ketika kita memiliki sesuatu, kita membatasinya sendiri. Ini gunanya cuma buat ini. Padahal itu pelajaran Nabiullah Musa untuk kita. Kita tahu tongkat yang cuma kayu itu karena Nabi Musa mengatakan, dan dia akan memiliki manfaat-manfaat yang lain. Nabi Musa tidak pernah tahu sebelumnya bahwa tongkat ini nanti akan berubah jadi ular. Buktinya Nabi Musa kan ketakutan. Begitu tongkatnya dilempar, perintahnya cuma tongkatnya lemparkan wahai Musa. Begitu dilempar berubah jadi ular. Nabi Musa ketakutan sendiri. Apa buktinya? Beliau gak berani ngambil kan. Sampai-sampai Allah mengatakan, khudha wala takhaf. Ambillah tongkatmu wahai Musa dan kamu jangan takut. Dulu Nabi Musa tidak pernah tahu apa kekuasaan Allah yang nanti Allah tunjukkan melalui tongkat tadi. Dan Nabi Musa tidak pernah tahu juga bahwa tongkatnya nanti ketika dipukulkan di laut akan terbelah, tidak pernah tahu. Buktinya Nabi Musa dalam posisi terjepit itu, Nabi Musa cuma sesungguhnya Allah akan menolongku. Kemudian diperintahkan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, pukulkan tongkat ke laut, maka akan dibuatkan jalan untuknya. Dan Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa tongkat yang sama itu juga nanti ketika mereka membutuhkan air, tongkat itu dipukulkan kemudian keluar mata air. Jadi jangan pernah mengecilkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tahu nanti ada kisahnya Nabiullah Isa alaihissalam.
Nabi Isa, kalau kisah menggembala dombanya saya tidak tahu di ayat yang mana. Tetapi kita tahu Pak, di tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, mereka kan sering memanggil pimpinan ibadahnya kan sering memanggil wahai domba-domba yang tersesat. Nah, gitu kan? Lihat, mereka bicara tentang domba-domba yang bahkan biasanya ada gambar-gambar ya. Gambar di situ ada domba, ada yang di situ disebutkan Yesus memegang tongkat. Sebagai Yesus itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam punya keterkaitan dengan menggembala domba. Walaupun kita kisahnya di Al-Quran tidak mendapati, tapi cukuplah mereka saja yang mengatakannya, wahai domba-domba yang tersesat dan sebagainya. Ternyata mereka menggunakan domba. Kenapa tidak kalimat yang lain? Wahai kerbau-kerbau yang tersesat, enggak. Tapi yang dipilih adalah domba. Dan Nabi Muhammad SAW juga sama. Bahkan akrab dengan domba sejak usia balita. Usia balita main-mainnya dengan domba. Kemudian nanti usia 10 tahun ke atas beliau harus menggembalakan domba untuk membantu pamannya, membantu ekonomi pamannya. Nah, jadi yang bisa beliau lakukan adalah menggembala domba. Alhamdulillah, sekarang kita akan ketahui kenapa harus menggembala dan kenapa harus domba. Kenapa bukan hewan yang lain? Domba sama kambing saja berbeda, karakternya berbeda. Dan kalau yang tentang mengapa harus menggembala tadi sudah ayatnya sudah, hadisnya sudah kita sebutkan. Sekarang mengapa harus domba saja? Di antara hikmahnya Allah Ta'ala alam, pertama bahwa domba itu ada jaminan keberkahan tersendiri. Artinya domba ini siapa yang menggembalakannya atau menternakannya, maka dia akan mendapatkan doa keberkahan. Karena Rasulullah SAW, saya lupa hadisnya, tapi tadi beliau mengatakan kepada salah sahabiah, seorang sahabat wanita, disuruh untuk beternak domba. Kemudian beliau mengatakan karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi di domba itu ada keberkahan, ada kebaikan. Yang kedua, bahwa seseorang itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Nanti akan sangat berpengaruh dengan karakter si penggembalanya. Jadi dia yang dipengaruhi oleh hewan ternaknya. Kita tahu domba ini karakternya kan dia hewannya apa? Lembut, agak kelemar-kelemar itu. Tapi lembut, karakter aslinya dia adalah lembut. Maka ketika seseorang banyak berinteraksi dengan domba, maka dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan kelembutan itu ada pada penggembala domba. Hewan yang lain misalnya unta. Salah satu yang terkenal penggembala unta itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu menggembala domba karena bapaknya Al-Khattab itu unta. Karena bapaknya Al-Khattab itu punya banyak unta. Dan kita tahu kan karakternya seperti apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karakternya sangat keras, sangat tegas, lebih banyak kekerasnya. Nah, itu bedanya. Terus bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Hewan-hewan yang lain ternyata saya tidak mendapati, maksudnya satu persatu tadi. Tapi yang disebutkan cuma ada 3 jenis. Pertama domba, yang kedua unta, yang ketiga adalah kuda. Kalau kuda lebih mempengaruhi pemiliknya atau penggembalanya, yaitu menjadikan dia bersifat fakhar. Fakhar itu cenderung sombong, angkuh. Fakhar itu artinya berbangga-bangga, tapi lebih kepada sombong. Jadi itu diantara hikmah kenapa yang dipilih adalah domba, kenapa bukan hewan yang lain. Domba dengan kambing saja berbeda. Berbedanya di mana? Salah satu perbedaannya adalah di cara makannya. Cara makannya. Kalau kita lihat kambing itu makannya lebih banyak dongak, ngangkat kepala. Artinya kalau kambing itu apa saja dimakan, termasuk tanaman-tanaman itu dihabisi daunnya. Tapi kalau domba lebih banyak makannya menunduk. Itu dia makan yang ada di bawah, rumput. Jarang dia makannya dan dalam arti makan semua tidak. Tapi kalau kambing dia lebih banyak makan yang di atas, yaitu dedaunan. Dan biasanya kalau kambing nanti bikin makanan tanamannya mati. Ada 9 manfaat dari beternak, dari menggembalakan domba, ada 9. Ibnu Hajar juga mengatakan, menyebutkan orang yang menggembala domba selain dia bersifat lembut, juga dia dilatih untuk bersabar. Sampai-sampai nanti ada penulis sirah dari Mesir, Syekh Muhammad Mahmud Al-Imarah. Beliau membuat subjudul tentang tema menggembala domba ini. Judulnya sangat indah. Beliau penulisnya
min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Subjudulnya beliau tuliskan dari mengembala domba sampai ke mengurus umat. Min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Dari mengembala domba sampai nanti menjadi pemimpin umat. Ternyata ini menjadi sarana latihan. Jadi menjadi sarana latihan untuk bagaimana calon pemimpin ini nanti mengatur umatnya, mengatur orang yang dipimpinnya. Dan itu ternyata latihannya ada di domba, bukan di hewan yang lain, bukan di hewan yang lain. Makanya kita sering mendengar leadership, leadership yang pakai titik atau leader straight sheep pakai E2. Yang pertama, karakter domba ini dia adalah suka berkerumun, maksudnya bergerombol. Jadi setiap mereka makan di tempat gembalanya, mereka tidak mau mencar sendiri-sendiri, tidak mau. Domba ini termasuk makhluk yang makhluk sosial, jadi sukanya berkelompok. Sama dengan manusia. Orang tidak bisa melakukan sesuatu sendiri walaupun sekuat apapun, segagah apapun, tidak mungkin dia ngurus semuanya sendiri. Kemudian yang kedua tadi, domba ini hewan yang begitu dihalau dia suka berpencar kemana-mana. Nah, tidak ngumpul. Kalau bebek kan beda. Jadi kan lihat bebek cukup pakai galah yang panjang gitu, dikasih apa di depannya, ayo ke kanan, ayo ke kiri, kalau perlu pakai remote kan. Jadi itu lebih mudah diarahkan. Kalau domba tidak. Domba itu begitu dihalau dia pencar kemana-mana dan tidak bisa. Antum pegang satu, yang satu lari. Antum kejar yang satu, yang satu akan lari. Terus bagaimana caranya? Ambil pemimpinnya domba. Kalau jangan ambil pemimpinnya dibawa kemana, ini pasti nanti akan mengikutinya.